Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altimas Laksono dari kelas IF21F dengan NIM 21416255201050. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah data mining. Tahap pertama yang saya lakukan yaitu tahap prepare atau collect data. Data yang saya gunakan yaitu ada dua data transkrip nilai dan data lulusan mahasiswa. Setelah tahap prepare atau collect data ini berhasil, dilanjutkan tahap integrasi dan transformation data. Pada tahap ini, langkah pertama yang saya lakukan yaitu menghitung nilai IPS mahasiswa berdasarkan NIM. Sebelumnya, tentukan total SKS setiap semester dan total nilai setiap semester. Kemudian menghitung indeks prestasi siswa IPS setiap semester, yaitu total nilai dibagi jumlah SKS. Kemudian membulatkan nilai IPS agar menjadi 2 digit di belakang koma. Selanjutnya itu menampilkan nilai IPS setiap semester berdasarkan NIM. Untuk menampilkan nilai IPS setiap semester berdasarkan NIM, saya melakukan pivot table dengan indeks yaitu NIM, kolom yaitu semester, dan value IPS. Dapat dilihat pada data frame DF IPS. Untuk hasilnya, setiap nilai IPS setiap semesternya disimpan pada masing-masing kolom sendiri, yaitu kolom semester 1, semester 2, dan semester 3. Sehingga pada kolom NIM tidak akan terjadi pengulangan data atau NIM yang duplikat. Kemudian menggabungkan data IPS setiap semester dengan data lulusan. Untuk menggabungkan data IPS setiap semester dengan data lulusan, saya menggunakan metode merger, yaitu menggabungkan data frame DF IPS dengan DF lulusan. Kemudian menghilangkan data mahasiswa pindahan. Menghilangkan data mahasiswa pindahan ini saya berdasarkan kolom status masuk, yaitu jika bernilai 1 maka termasuk mahasiswa pindahan. Kemudian standarisasi format tanggal dan jenis kelamin. Untuk standarisasi format tanggal, konversi kolom tanggal lulus dan tanggal masuk ke tipe data date time. Sedangkan standarisasi kolom jenis kelamin yaitu mengganti nilai 0 dengan L atau laki-laki dan nilai 1 dengan P atau perempuan. Kemudian menghitung durasi studi setiap mahasiswa. Menghitung durasi studi setiap mahasiswa di sini berguna untuk menentukan berapa lama atau berapa tahun setiap mahasiswa menyelesaikan studi kuliahnya. Setelah didapatkan nilai durasi studi tersebut, disimpan pada kolom lama kuliah. Kemudian berdasarkan kolom lama kuliah ditentukan apakah mahasiswa tersebut lulus tepat waktu atau tidak tepat waktu dengan kriteria apabila lama kuliah kurang dari 5 tahun, maka termasuk kategori lulus tepat waktu. Jika lebih dari 5 tahun, maka termasuk kategori lulus tidak tepat waktu. Tahap selanjutnya yaitu tahap analisis. Tahap analisis ini yang pertama dilakukan adalah data cleaning. Sebelum melakukan data cleaning, saya melakukan pengecekan tipe data pada setiap kolom. Kemudian mengidentifikasi noise atau outlier pada kolom dengan tipe data objek. Untuk kolom dengan tipe data objek, diantaranya yaitu ada kolom NIM, kolom prodi, predikat, jenis kelamin, dan lulus tepat waktu atau tidak. Hal yang pertama dilakukan saat identifikasi noise atau outlier pada kolom dengan tipe data objek, yaitu analisis frekuensi nilai dalam kolom objek. Kemudian menentukan threshold untuk nilai yang jarang muncul. Threshold yang saya tetapkan di sini yaitu sebesar 5. Kemudian mengidentifikasi nilai yang jarang muncul berdasarkan threshold yang telah ditetapkan. Setelah hasil identifikasi didapatkan, hasil tersebut divisualisasikan untuk mempermudah analisis lebih lanjut. Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan, untuk kolom prodi, semua nilai dalam kolom ini memiliki frekuensi yang cukup tinggi, yaitu lebih dari 5 kali muncul. Tidak terdapat noise atau outlier berdasarkan threshold yang telah ditetapkan atau kurang dari 5 kali muncul. Kemudian, untuk kolom predikat, terdapat nilai strip yang muncul hanya 5 kali. Dalam analisis kolom predikat, nilai strip ini dianggap sebagai noise dan bukan outlier, karena dalam konteks data akademik, predikat biasanya merupakan representasi dari tingkat prestasi akademik, seperti pujian, sangat memuaskan, dan memuaskan.
Namun, nilai strip tidak memberikan informasi yang bermakna tentang prestasi akademik. Contoh, dalam sebuah sistem penilaian, nilai strip mungkin mengindikasikan entry data yang salah atau tidak valid. Oleh karena itu, dalam konteks ini, nilai strip dianggap sebagai noise karena tidak menyampaikan informasi yang berguna atau bermakna tentang prestasi akademik. Kemudian ada frekuensi nilai dalam kolom jenis kelamin. Untuk kolom jenis kelamin, terdapat dua jenis nilai atau dua kategori, yaitu L dan P atau laki-laki dan perempuan. Masing-masing untuk L yaitu 2.661 kali dan P 1.858 kali. Tidak terdapat noise atau outlier berdasarkan threshold yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu kolom lulus tepat waktu atau tidak. Untuk kolom lulus tepat waktu atau tidak, sama dengan kolom jenis kelamin, hanya memiliki dua kategori, yaitu tepat waktu dan tidak tepat waktu. Untuk tepat waktu, kemunculannya yaitu 3.616 kali dan tidak tepat waktu sebanyak 903 kali. Tidak terdapat noise dan atau outlier berdasarkan threshold yang telah ditetapkan. Kedua nilai tersebut valid dan sering muncul. Kemudian untuk eksekusi data noise pada kolom predikat, metode yang saya gunakan adalah metode imputasi, yaitu mengganti nilai dengan nilai konsisten. Metode ini saya gunakan karena dapat membantu menjaga integritas dataset tanpa kehilangan data. Keuntungannya, mempertahankan jumlah data lengkap dan menghindari kehilangan informasi yang penting. Namun kerugiannya yaitu mengandung asumsi bahwa nilai yang diganti memang seharusnya salah atau nilai yang umum. Pertimbangannya adalah karena nilai strip merupakan hasil dari kesalahan entry data. Selain itu, metode imputasi ini dapat mempertahankan data penting lainnya pada kolom-kolom lain. Pada eksekusinya, nilai strip saya ganti dengan nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul di sini yaitu nilai pujian. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi noise atau outlier pada kolom dengan tipe data float atau integer. Untuk mengidentifikasi noise atau outlier pada tipe data float atau integer, saya menggunakan deteksi outlier dengan IQR atau interquartile range. Nilai IQR memberikan gambaran tentang sebaran data di sekitar median. Nilai IQR yang kecil menunjukkan bahwa data terkonsentrasi di sekitar median, sedangkan nilai IQR yang besar menunjukkan data tersebar luas. Setelah dilakukan penghitungan IQR, selanjutnya dilakukan visualisasi dan deteksi outlier untuk setiap kolom numerik. Untuk visualisasi yang digunakan yaitu menggunakan box plot untuk visualisasi outlier dan histogram untuk distribusi data. Pada analisis di atas didapatkan nilai-nilai yang merupakan outlier. Kenapa hasil tersebut dianggap sebagai outlier? Karena nilai-nilai ekstrim tersebut berbeda jauh dari sebagian besar nilai dalam sampel data. Outlier, meskipun mungkin tidak umum, masih menyampaikan informasi penting atau mencerminkan fenomena yang signifikan dalam dataset, seperti kinerja akademik yang sangat baik atau buruk dari sejumlah mahasiswa, sedangkan noise merupakan variasi acak atau gangguan yang tidak relevan dalam data. Berdasarkan hasil deteksi outlier, menggunakan IQR pada kolom-kolom numerik dalam dataset, untuk kolom IPS semester 0 dan IPS semester 9, tidak ada outlier yang terdeteksi. Dapat dilihat pada box plot IPS semester 9. Namun, pada kolom ini hanya memiliki sedikit data yang valid, mungkin akan dilanjutkan dengan pengecekan missing value atau nilai data yang hilang. Kemudian, kolom IPS semester 1 hingga kolom IPS semester 8. Terdapat outlier yang terdeteksi pada setiap semester. Hal ini mungkin disebabkan oleh variasi kinerja akademik yang signifikan di antara mahasiswa. Outlier pada nilai IPS bisa jadi merupakan nilai yang ekstrim atau di luar kebiasaan dari sebagian kecil mahasiswa. Kemudian, kolom tahun lahir. Untuk kolom tahun lahir, terdapat outlier yang terdeteksi pada kolom ini. Outlier pada tahun lahir kemungkinan muncul karena kesalahan input data atau kemungkinan adanya mahasiswa yang
jauh lebih tua atau lebih muda dari mayoritas mahasiswa lainnya. Kemudian kolom lama kuliah. Pada kolom lama kuliah terdapat banyak outlier yang terdeteksi pada kolom ini. Outlier pada lama kuliah bisa disebabkan oleh mahasiswa yang mengambil cuti, mengulang semester, atau menghadapi kesulitan akademik lainnya. Berdasarkan hasil analisis pada dataset, outlier yang ditemukan merupakan representasi dari fenomena yang relevan dalam data. Misalnya, mahasiswa yang mengambil cuti atau memiliki kinerja akademik yang sangat baik atau buruk, maka data tersebut masih bisa dipertahankan dalam analisis atau diberi perhatian khusus. Kemudian missing value. Identifikasi missing value dapat dilihat pada heatmap missing value. Untuk kolom semester 0 dan kolom semester 9 memiliki nilai missing value yang sangat tinggi dibandingkan dengan kolom semester 1, semester 2, dan semester 8. Berdasarkan hasil visualisasi data dan penghitungan jumlah missing value pada setiap kolom, didapatkan bahwa untuk variabel IPS semester 0 dan IPS semester 9 memiliki jumlah nilai hilang yang sangat tinggi, masing-masing memiliki nilai 4.498 dan 4.504. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa data tersebut tidak lengkap atau tidak terekam dengan baik. Penanganan yang dilakukan yaitu dengan melakukan drop atau penghapusan kolom tersebut karena proporsi nilai yang hilang sangat tinggi dan mungkin tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap analisis keseluruhan. Sedangkan untuk kolom IPS semester 1, semester 2, dan semester 8 memiliki jumlah nilai hilang yang relatif kecil dibandingkan dengan jumlah total entry dalam kolom. Penanganan yang dilakukan yaitu dengan teknik imputasi atau melakukan pengisian dengan menggunakan nilai mean atau median dari kolom tersebut. Penanganan missing value. Pada penanganan missing value ini yang pertama yaitu menghapus kolom IPS semester 0 dan IPS semester 9 dari data frame menggunakan metode drop column. Kemudian melakukan pengisian nilai yang hilang atau imputasi, mengisi nilai-nilai yang hilang pada kolom IPS semester 1, IPS semester 2, dan IPS semester 8 dengan nilai rata-rata mean, dan masing-masing kolom ini dilakukan dengan menghitung nilai mean menggunakan metode mean dan kemudian mengisinya ke dalam nilai yang hilang menggunakan metode Vilna. Kemudian tahap reduction yaitu pengecekan data duplikat. Untuk pengecekan data duplikat ini berdasarkan kolom NIM. Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa tidak ada duplikat data dalam dataset berdasarkan kolom NIM. Artinya setiap data dalam kolom NIM adalah unik dan tidak ada entry yang sama untuk NIM yang teridentifikasi dalam dataset. Pattern and visualisasi data. Sebelum itu, saya mengonversi data objek ke data numerik. Kolom objek yang saya konversi diantaranya yaitu kolom jenis kelamin, predikat, dan lulus tepat waktu. Kemudian, saya memvisualisasikan data mahasiswa berdasarkan kelulusan tepat waktu atau berdasarkan kelulusan. Dapat dilihat untuk data mahasiswa yang lulus tepat waktu memiliki distribusi data yang lebih tinggi atau lebih banyak ketimbang data mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu. Penghitungan metrik korelasi. Untuk kolom yang digunakan pada penghitungan metrik korelasi ini diantaranya yaitu kolom IPS semester 1, semester 2, hingga IPS semester 8. Kemudian ada kolom predikat, kolom jenis kelamin, kolom tahun lahir dan lama kuliah, dan kolom lulus tepat waktu atau tidak. Setelah itu, memvisualisasikan korelasi tersebut menggunakan heatmap. Jika kita lihat pada metrik korelasi person atau heatmap ini, untuk kolom lama kuliah memiliki nilai korelasi positif yang sangat tinggi, yaitu 0,85, mencerminkan bahwa kolom lama kuliah ini memiliki korelasi atau hubungan yang sangat kuat terhadap
kolom lulus tepat waktu atau tidak. Kemudian saya juga menggambarkan pola hubungan tiap kolom dengan kelulusan tepat waktu menggunakan scatter plot. Untuk pola atau tren yang paling mempengaruhi kelulusan tepat waktu berdasarkan analisis menggunakan metrik korelasi dan visualisasi data didapatkan untuk kolom lama kuliah memiliki nilai korelasi 0,85. Pada gambar scatter plot ini menunjukkan hubungan kuat antara lama kuliah dan kelulusan tepat waktu. Dapat dilihat juga pada bar chart yang menunjukkan distribusi data lama kuliah berdasarkan kelulusan tepat waktu. Lama kuliah dan kelulusan tepat waktu memiliki korelasi positif yang sangat kuat, menunjukkan bahwa lama kuliah merupakan faktor yang paling signifikan. Hal tersebut masuk akal karena mahasiswa yang lulus tepat waktu cenderung memiliki durasi studi yang singkat. Contoh, pada bar chart di atas, mahasiswa yang menyelesaikan kuliah dalam waktu 4 tahun cenderung lulus tepat waktu. Outlier di sini adalah mahasiswa dengan lama kuliah jauh lebih lama yang tidak lulus tepat waktu. Kemudian ada kolom predikat, yaitu nilai korelasinya 0,41. Predikat dan kelulusan tepat waktu memiliki korelasi positif yang cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa kinerja akademik secara keseluruhan yang tercermin dalam predikat berhubungan erat dengan kemampuan mahasiswa untuk menyelesaikan studi tepat waktu. Kemudian kolom jenis kelamin. Untuk nilai korelasi kolom jenis kelamin yaitu 0,12, memiliki nilai korelatif positif yang rendah, menunjukkan bahwa ada sedikit perbedaan antara jenis kelamin dalam hal kelulusan tepat waktu, tetapi pengaruhnya tidak sebesar faktor-faktor lain seperti lama kuliah dan predikat. Kemudian kolom IPS semester awal, yaitu IPS semester 1 hingga semester 8. Nilai korelasinya rentang dari minus 0,14 hingga minus 0,23. Korelasi negatif menunjukkan mahasiswa dengan nilai IPS lebih tinggi di semester awal cenderung lebih mungkin lulus tepat waktu. Meskipun korelasinya tidak sesuai atau tidak sekuat lama kuliah atau predikat, ini tetap menunjukkan bahwa kinerja akademik di awal masa studi dapat mempengaruhi kelulusan tepat waktu. Yang terakhir yaitu kolom tahun lahir. Untuk kolom tahun lahir, nilai korelasinya yaitu minus 0,11. Korelasi negatif yang sangat rendah menunjukkan bahwa tahun lahir memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap kelulusan tepat waktu. Untuk kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa lama kuliah adalah faktor yang paling signifikan mempengaruhi kelulusan tepat waktu, di mana mahasiswa yang menyelesaikan studinya dalam waktu yang lebih singkat cenderung lulus tepat waktu. Predikat akademik juga merupakan faktor yang penting, menunjukkan bahwa mahasiswa dengan kinerja akademik yang baik cenderung lulus tepat waktu. Untuk IPS semester awal memiliki pengaruh moderat, mengindikasikan bahwa kinerja akademik pada awal masa studi juga berperan penting. Sebaliknya, untuk jenis kelamin dan tahun lahir memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap kelulusan tepat waktu, menunjukkan bahwa faktor-faktor demografis ini tidak signifikan dalam menentukan ketepatan waktu kelulusan mahasiswa. Sekian pemaparan hasil analisis yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.